Kelihatan ya Kak ya? Oke. Ini kelas 11 Kurmer ya? Iya. Iya. Kakak baru pertama kali masuk kelas kalian, jadi kita belum saling kenal ya. Sambil kakak absen, kakak ini dulu. Di mana? Tunggu ya. Nah. Coba lihat dulu. Tolong perkenalan dulu dari yang sebelah kanan aja langsung. Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Tadi? Anissa ya? Iya. Anissa apa? Anissa Mahira. Oh, Anissa Mahira. Anissa Mahira dari SMA mana? SMA 17, Kak. Oh, SMA 17. Oke, yang sebelah kanannya yang tengah? Salwa. Salwa Atsila. Iya. Dari SMA? 17 juga. 17 juga. Yang ujung Mardan? Fauzia, Kak. Fauzia Fadila. Iya. Dari SMA? 17 juga. Oh, sama, sepaket. Iya. Ya, ceritanya. Ya sudah. Oke, jadi dari satu sekolah semua ya. Berarti tidak perlu ini lagi, misalnya kakak sudah ada bondingnya berarti kan. Oke, jadi pertama kali ketemu kakak belum kenal nama kakak ya? Atau sudah tahu? Anissa namanya. Ya sudah ada di situ ya. Sudah ada di situ nama kakak Anissa. Sama nih sama temen ini panggilnya siapa? Mahira. Oh, Mahira. Berarti kakak aman berarti ya? Iya. Nama kakak tidak diambil oleh Mahira berarti kan? Oke, nama kakak Kak Anissa, kalian boleh panggil Kak Anissa. Jadi hari ini ketemu kakak dulu ya untuk belajar membahas materi ekonomi. Nah, di sekolah sudah masuk ke materi mana? Sudah materi yang ini juga pas berarti ya. Oke, berarti sudah membahas tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, kalian ini kan sekarang ini lagi bersekolah ya enggak? Oke, nah berarti kira-kira kalian ini termasuk tenaga kerja atau bukan? Masuk tenaga kerja? Gak tahu. Masuk nggak? Masuk tenaga kerja. Oke. Tadi ada teman yang nyebut masuk angkatan kerja. Kecil-kecil berarti ya. Itu apa beda angkatan kerja sama tenaga kerja? Kalau angkatan kerja itu kalau nggak salah yang usianya udah lebih dari 15 tahun. Oke, yang lebih dari 15 tahun. Terus kalau yang tenaga kerja kurang dari 15 tahun. Ya, tenaga kerja. Apa? Lupa. Ya, tahu tapi nggak tahu. Jadi tahu tapi nggak tahu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang tenaga kerja, yang pastinya ya, tenaga kerja. Terus nanti kita juga akan membahas tentang angkatan kerja, ya, angkatan kerja. Lalu juga kita akan membahas tentang kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja. Dan kalau misalkan kita tidak bekerja, nyebutnya sebagai apa? Pengangguran. Ya, pengangguran. Pengangguran. Nah, jadi kita akan membahas kurang lebih 4 komponen ini ya. Dan nanti kita akan ada main mystery box nanti ya. Jadi kita akan coba kira-kira kalian tebak apakah dia masuk ke mana-mana, ke bagian yang mana. Gitu. Oke. Jadi tenaga kerja hari ini berhubungan dengan tenaga kerja. Kalian sudah punya cita-cita belum mau kerja apa? Sudah. Oh, sudah. Sudah ada impian ya? Iya. Kerja apa? Kita ngayal dulu nih, kita ngayal dulu. Kan Kerja apa? ngayal. Apa? Iya, ngayal dulu kita kan. Kerja apa? Coba. Saya impiannya itu mau menjadi diplomat. Oh. Tapi kalau enggak jadi CEO aja, Kak. Wah, jadi CEO aja ya. Amin. Oke, kalau yang tengah? Ngayal ya, Kak. Iya ngayal lah. Ya, gratis masih. Kaya raya pengangguran. Bukan raya pengangguran. Misalnya pengangguran kaya raya. Mungkin kayak raya jadi bini aja juga lah. Aduh. Oke, kalau yang itu lain ya ceritanya ya. Kalau misalkan kaya raya pengangguran itu dapat duitnya di mana pertanyaannya? Iya. Kira-kira apa selain jadi kaya raya dan pengangguran itu ada lagi nggak impian yang lain? Apa ya?
pengusaha lah. Pengusaha juga, CEO juga. Iya. Hai. Ya baca ada yang jadi CEO, ada yang jadi ini Ya pula. sudah, kali-kali bagi dua. Bagaimana? Kalau ini tadi Mahira, pembarat kaya tadi. Jadi pengusaha kaya raya Kak. Wah, Sudah. ini kayaknya digabung deh dari ini pengusaha, ini kaya raya nggak sih? Jadi pengusaha kaya raya. Ya, jadi pengusaha kaya raya sih itu. Pengusaha sukses dunia. Tapi kenapa kalian berpikir mau jadi pengusaha semua? Kenapa nggak berpikir sebagai misalkan dokter? Karena kami ingin yang mempunyai penghasilan paling besar. Atau ini, maksudnya gini, yang punya rumah sakit kak? Iya. Nah, gitu. Jadi kan nggak mesti harus dokter kan, bisa jadi gini dokter. Tidak, bisa jadi. Tapi punya rumah sakit, kan itu pengusaha juga. Oh jadi kalian semuanya udah fix ngambil jurusan IPS ya? Ngarahnya ke situ semua. Berarti ada nggak di SMA 17 yang kalian ambil mata pelajaran IPA-nya? Ada nggak? Oh bener-bener IPS Iya. semua? Ya apa iya. Oh jadi kalau misalkan IPS apa aja selain ekonomi? Sosiologi, bahasa Jepang, Oh masih Jepang. Informatika. informatika, sama PKWU. Oh bahasa Jepang itu wajib atau pilihan? Pilihan. Selain bahasa Jepang ada lagi nggak? Bahasa lain. Iya. Ya bahasa kalbu mungkin. Pilihan. Nggak ada. Ada, cuman bahasa Jepang doang. Iya, beneran asing banget ya kalau bahasa Inggris. Beneran asing. Kalau bahasa Inggris kayak umum lah ya, karena tuh kayak misalnya bahasa Jerman atau bahasa Prancis enggak, cuman bahasa Jepang aja. Nah, mungkin karena Ada gurunya. gurunya yang ada bahasa Jepang kayak gitu ya. Oke, mungkin kalian nanti jadi ini pegawai di Jepang bisa jadi kan, makanya di ini. Karena sekarang ini Jepang itu lagi krisis tenaga kerja. Iya. Nah, kenapa coba krisis tenaga kerja? Karena mereka tidak mau menikah jadi tidak ada keturunan. Iya, kurang lebih seperti itu. Ini tidak memperbanyak penduduk kayak Iya. gitu ya. Jadi mereka krisis tenaga kerja karena nggak ada yang mau kerja lagi karena orangnya habis. Kayak gitu. Makanya banyak menerima tenaga kerja dari luar, baik dari Indonesia atau dari negara lain. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang klasifikasi dulu. Nah, tadi kan sudah bedain antara tenaga kerja tadi sudah bisa. Sekarang kita akan ke tenaga kerjaan. Akan membahas perbedaan antara tenaga kerja dengan angkatan kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah orang yang berusia 15 sampai 64 tahun. Jadi orang yang berusia usianya ini usia produktif ya, 15 sampai 64 tahun gitu. Nah, kurang dari 15 tahun dikatakan sebagai tenaga kerja bukan? Bukan. Kalau lebih dari 64 tahun disebut tenaga kerja juga bukan? Bukan. Berarti dia ada namanya bukan? Iya, bukan tenaga kerja. Jadi bukan tenaga kerja itu yang usianya belum mencukupi usia produktif. Berarti dia orang yang berusia kurang dari 15 tahun. Berarti kalau kita tuh di bawah umur ya. Nah, dan lebih dari 64 tahun. Kalau ini kita sebut sebagai lansia. Atau kalau misalkan sudah masuk umur pensiun. Jadi kalau sudah masuk umur pensiun itu tidak ada kewajiban untuk bekerja sebenarnya gitu. Jadi bukan tenaga kerja. Nah, kalian tenaga kerja bukan? Tenaga kerja yang sekarang berusia berapa? 16 ya? 16 atau 17? 16 tahun. Nah, berarti sudah masuk usia tenaga kerja. Gimana kalau misalkan dia nggak sekolah tapi dia bekerja? Pada usia kalian? Masuk tenaga kerja. Masuk tenaga kerja, iya, pasti masuk tenaga kerja. Kalau kalian, kenapa nggak bekerja? Karena kami masih sekolah. Ya kan kalian tenaga kerja. Karena kalian belum ada kewajiban untuk bekerja karena ada kewajiban belajar. Nah, itu masuk ke angkatan kerja. Nah, jadi kalau kita buat skema, jadi tenaga kerja itu nanti dibagi jadi dua lagi. Nah, gitu. Jadi yang pertama jadi angkatan kerja, ya, dan yang bukan angkatan
kerja. Nah, jadi dari tenaga kerja itu nanti dibagi dua, angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Tadi sepakat ya kalau tenaga kerja itu umurnya 15 sampai 64 tahun, ya kan? Nah, yang angkatan kerja berarti orang yang apa? Orang yang bekerja pastinya, ya kan? Ya nggak mungkin dia tenaga kerja tapi nggak kerja, ya kan? Berarti angkatan kerja itu adalah orang yang pasti bekerja. Terserah umurnya berapapun di sini, ya, orang yang bekerja. Dan kalau misalkan dia fresh graduate, belum menemukan kerja, berarti dia sedang mencari kerja, atau kita sebut sebagai pengangguran. Ini juga termasuk angkatan kerja, ya. Nah, tapi kalau syaratnya adalah tidak ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Maksudnya kewajibannya itu belajar nggak lagi kayak gitu ya, atau dia mengurus rumah tangga nggak lagi. Jadi dia memang benar-benar hanya fokus terhadap dirinya sendiri dan mencari pekerjaan. Itu namanya angkatan kerja. Nah, kalau bukan angkatan kerja, biasanya ini adalah orang yang punya kewajiban. Kewajibannya apa? Contohnya belajar. Jadi di sini siapa? Iya, kami dari SMA Negeri belajar dan mahasiswa. Wah, kalau misalkan belajar ya. Tuh, satu lagi adalah ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu rumah tangga ini kewajibannya apa? Mengurus anak. Kewajibannya terhadap suaminya ya, mengurus keperluan keluarga kayak gitu. Tapi kalau ini kewajibannya adalah kewajiban kepada orang tuanya, yaitu belajar. Karena kan disuruh sekolah tuh belajar kan? Aku cewekan. Jangan-jangan lagi di sekolah bukannya belajar kan cewekan. Belajar kak sambil cewek. Ketahuan dari sekelasnya ada yang ini ya, bukan? Atau kelasnya ternyata sekelas. Iya. Ya, itu jadi ya. Jadi angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja, perbedaannya adalah kalau angkatan kerja dia bekerja, bekerja dan pengangguran, sedangkan kalau bukan angkatan kerja yang dia punya kewajiban gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Oke, sekarang kita bahas tentang kesempatan kerja. Apa sih maksud dari kesempatan kerja? Jadi kesempatan kerja itu kurang lebih adalah lowongan pekerjaannya, ya. Jadi secara ringkasnya lowongan pekerjaan. Dari siapa? Dari perusahaan, ya, atau dari yang meminta pekerjaan, yang memberikan pekerjaan. Oke, jadi lowongan pekerjaan dari perusahaan yang memberikan pekerjaan, gitu ya. Nah, tapi kesempatan kerja ini, apakah semua lapisan masyarakat itu dapat menerima lowongan pekerjaan dengan sempurna? Misal nih, kakak mau kerja di Jakarta, bisa nggak kakak dapat info? Bisa. Kalau misalkan kakak mau kerja ke Amerika, Bisa juga. bisa jadi ya. Tapi ada kalanya tidak dapat dijangkau oleh beberapa orang. Contohnya, misalkan dia nggak ada internet, atau mungkin dia berada di pelosok, yang notabene-nya dia harus misalkan ke kota dulu untuk dapat info lowongan pekerjaan. Nah, akibat dari itulah akan terjadilah yang namanya pengangguran. Nah, pengangguran di sini pengangguran di sini berarti konsepnya orang yang kesulitan mencari kerja ya, ya kan? Nah, jadi orang yang belum atau tidak bekerja. Tapi kakak kasih ciri-ciri deh. Sebenarnya pengangguran itu nggak mesti tidak bekerja sih. Ada orang yang bekerja, tapi dia dikatakan sebagai pengangguran. Pernah nggak belajar itu? Dia bekerja, tapi dia dianggap pengangguran. Pernah nggak dengar?
mungkin yang kayak gini kak, petani gitu kan. Nah, dia itu kan bekerja tapi dia ada waktu-waktunya, ya ada Nah, waktunya bisa juga seperti itu. Ada juga dia bekerja tapi di pikirannya aku nak berhenti, be. Ada juga dari situ. tapi kan dia tetap bekerja. Tetap bekerja. Ada yang seperti itu. Apakah dia termasuk pengangguran? Harusnya enggak. Soalnya dia tetap Kan kan dia dia masih tidak bekerja. Tapi kalau yang petani tadi tetap bekerja juga enggak? Kan dia kalau misalkan dia selesai panen masih tetap mangkas rumput. Iya, ada tapi pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain ya. Oke. Jadi ciri-cirinya yang pertama, yang pastinya ya, pengangguran itu yang tidak bekerja. Tidak bekerja itu dalam artian dia memang males untuk bekerja. Artinya dia memang tidak ada keinginan, benar-benar tidak ada keinginan untuk bekerja. Yang kedua, selain tidak bekerja, sedang mencari, ya, sedang mencari pekerjaan. Kalau sedang mencari pekerjaan, berarti konteksnya di sini dia sudah ada keinginan, tapi belum dapat. Jadi contohnya kayak orang yang fresh graduate lagi mencari pekerjaan, gitu kan? Dan yang ketiga adalah sudah bekerja, tapi belum mulai. namun tidak sesuai minat dan bakat. Misal, dia itu lulusan dokter, tapi ternyata dia itu malah bantu usaha orang tuanya, misalkan buka warung. Nah, pasti dia pikir, aku lulusan dokter, kenapa aku udah buka klinik dewe? Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan passion, berarti secara nggak langsung itu menganggur. Tapi kan dia tetap bekerja. Iya, itu kata Kak, pengangguran yang tidak terlihat. Oh. Kalau misalkan di data statistik dia memang tidak dihitung, tapi dikatakan sebagai pengangguran. Nah, ini masuk ke jenis-jenis pengangguran. Kak, kalau yang bekerja tapi di bawah 35 jam per minggu tuh gimana? Nah, itu pertanyaannya bagus sekali yang akan kita bahas jadi jenis-jenis pengangguran ini. Jadi jenis-jenis pengangguran ini yang pertama berdasarkan sifat. Sifat dulu ya, berdasarkan sifat itu yang pertama pengangguran terbuka. Nah, kalau pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang sama sekali tidak bekerja atau memang dia tidak mau dan belum ya bekerja. Nah, tidak bekerja. Nah, ini yang katanya tadi kaya raya tapi pengangguran. Jadi dia masuk kategori pengangguran terbuka. Jadi yang dihitung dalam statistik itu adalah pengangguran terbuka yang memang dia tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, nah, setengah menganggur. Nah, ini dia nih belum dapat banyak gawean. Nah, ini adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ini jawaban dari pertanyaannya. Jadi kakak ingat loh, ini namanya Mahira. Salwa. Zia aja kak. Zia, oke, Zia Salwa. Zia aja. Zia Salwa Mahira. Nah, jadi kalau setengah manggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Berarti kalau misalkan kita hitung, kalau 35 jam per minggu dari Senin sampai Jumat, berarti sehari berapa jam? 35. Bagi 5. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis 7 jam. 7 jam. Tapi kalau misalkan secara kantorannya itu 8 jam. Karena 1 jamnya itu dihitung jam istirahat. Nah, jadi ada yang 35 jam per minggu, ada juga yang 40 jam per minggu. Jadi dia hitungannya sehari itu harus 8 jam. 7 jamnya kerja, sejamnya itu istirahat. Kan jam 12 sampai jam 1 makan tuh. Nah, itu juga dihitung. Nah, jadi kalau orang yang bekerjanya kurang dari 35 jam per minggu itu disebut setengah menganggur. Contohnya siapa? Freelancer. Ya, betul. Contohnya freelance atau part time. Freelancer ya, part time. Tapi di sini dia
boleh nggak misalkan bekerja di luar dari pekerjaannya, misalkan dia bekerja sebagai guru nih part-time, bisa. Tapi di luar jobnya ada pekerjaan lain, itu boleh. Kalau dia tetap kalau misalkan 35 jam per minggu itu dipenuhinya, maka dia juga tidak disebut sebagai setengah menganggur. Karena bisa jadi pekerjaan freelancer itu adalah side jobnya. Nah, jadi ada pekerjaan lain tuh yang sebagai main jobnya. Yang dihitung yang mana? Main jobnya, bukan side job. Yang freelancer kita hitung sebagai side job di luar dari pekerjaannya, kayak gitu, ya. Tuh contohnya. Terus yang ketiga, ini yang menarik, pengangguran terselubung. Terselubung. Oke, terselubung. Jadi pengangguran terselubung ini adalah pengangguran yang tadi tidak sesuai minat dan bakat. Misalkan dia lulusan ekonomi, lulusan ekonomi, tapi dia disuruh misalkan jadi perawat, misalkan. Jauhnya nih dari ekonomi ke perawat. Coba yang agak-agak ini. Ekonomi bisa jadi. Ya, enggak, dia lulusan ekonomi, jadi Guru bahasa Inggris lah. nah, misalkan guru bahasa Inggris, tapi kalau gue dia bisa bahasa Inggris, Iya. jadi masih Oh guru. iya kak, guru sosial lagi lah. Susahnya. Akhirnya Nanya, misalkan ekonomi, terus tiba-tiba dia jadi pegawai. pegawai kafe bela. Nah, bisa pegawai kafe, misalkan. Oke. Jadi dia sebagai pengangguran terselubung. Ya, jadi pasti dia mikir, jadi aku lulus kemarin itu untuk apa? Tapi kok masih nyambung ekonomi sama pegawai kafe? Masih ada. Nah, tapi ada loh pengangguran terselubung ini bertahan sampai dia tua. Ada loh, yang dia misalkan lulusannya lulusan hukum tapi kerjanya di bidang ekonomi. Ada tuh. Dan apakah dia katakan sebagai pengangguran terselubung? Kalau dia sudah nyaman, kalau dia sudah merasa itu adalah udah kembali ke passionnya, maka kita nyebutnya bukan pengangguran terselubung. Yang dikatakan sebagai pengangguran terselubung itu ketika dia udah ada nyaman, tapi masih lanjut dipaksakan. Dan di pikiran-pikirannya aku nak berhenti weh. Nah itu karena apa? Aku udah nyaman di posisi ini, Cak, bukan dunia aku. Nah, mungkin nanti kalian akan merasakan ya. Mungkin nanti, kalau sekarang belum. Sama Cak kalian nih, sekarang nyaman gak ngambil jurusan IPS? Nyaman dong. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kalian disuruh ngambil IPA, Gak galak kami kak. nah, Gak pasti gak nyaman. Misalkan orang tua kalian memaksa, padahal tidak sesuai dengan passion kalian, pasti dia kepikir, aku nak tetap ngambil IPS. Bener gak? Pasti kan kuliah aku tetap ngambil IPS walaupun disuruh mama ngambil biologi, misalkan kayak itu. Ya kan? Pasti kayak itu kan? Kenapa? Karena emang tidak sesuai minat dan bakat. Bekerja tapi tidak sesuai minat dan bakat. Tapi kalau misalkan di statistik ya, dalam perhitungan statistik tenaga kerjaan ya di BPS, kalau kita Badan Pusat Statistik, itu yang dihitung adalah pengangguran terbuka. Kenapa setengah menganggur dan pengangguran terselubung itu tidak dihitung? Karena ini lebih ke urusan personal. Jadi nggak mungkin BPS itu mendata tiap bulan, ya udah hari ini pegawai di mana, berapa jam, tidak. Yang dia itu adalah ini, fresh graduate berapa yang tamat dan berapa yang tidak bekerja, yang sudah bekerja. Itu ada statistiknya. Dan biasanya kalau kalian sudah tamat nanti pasti kuliah, itu ada trackernya, tracker studi. Jadi kalau misalkan tidak bekerja, itu kan ditandain kayak gitu. Lulusan ini ternyata belum bekerja. Nah itu nanti masuknya ke pusat BPS nantinya. Jadi dihitung penganggurannya dari situ. Tapi kalau misalkan sudah bekerja itu kan harus melapor ke jurusan. Sudah bekerja di sini, sesuai atau tidak. Nah gitu. Itu juga masuk. Ini jenis-jenis pengangguran ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ambil dicatat dulu ya. Coba settingnya dulu. Jadi? Ya udah kak. Ya. Terserah ya. Terserah Ya gitu. mau diapain kalau ada terjadi coba? Gini kak. Jadi menurut kalian kira-kira harus diapain? Jadi sebenarnya robot itu lebih baik untuk mempermudah pekerjaan manusia tapi tidak mengganti gitu. Mempermudah.
muda. Saking mudanya kita tidak ngapa-ngapain. Enggak, tapi Jadi tidak berarti, Kak. mengerti Kak. Tapi pasti Kak, pasti ada pekerjaan yang nggak bisa dilakukan robot, misalnya dokter. Atau- Bisa. Kakak tahu nggak orang yang operasi dari Atau misalnya psikolog lah Kak. Nah, Masa iya. kita ngobrol sama robot? Nah, ya gitu kalau kan? psikolog mungkin iya nggak bisa. Kalau misalkan dokter mungkin masih bisa. Bisa nggak? Ada lo baru kemarin lihat. Oh, ya, ada. Kak, kok siapa yang mau Itu. coba sih robot? Iya. Tapi dia bisa loh kalau Iya. dia pakai jangan apa namanya pisau sendiri di Iya, bedah. dia tuh ya dokter dari luar kota ya. Nah terus tuh ini nih robot yang ngerjain, tapi dokternya megang. Iya bisa, bisa. Nanti ngapain manusia? Nah itulah Nah itu makanya pertanyaannya. Kita jadi ngapain? nggak ada gawe nanti, nggak ada duit. Jadi sekarang tuh ada namanya AI ya. Ya. Semua pekerjaan itu menggunakan AI. Bahkan nanti kalian bekerja pun, kalau kalian kuliah pun bisa terbantu dengan yang namanya AI. Tugas-tugas sekolah pun sekarang udah bisa pakai AI. Ya kan? Jangan-jangan sini adalah Tapi kadang ketahuan guru kalau Kak. Iya sekarang Iya. gurunya sudah lebih Citi-citi. cerdas. Tahu Ya. tahu gitu lah bahasa-bahasa AI gitu Kak. bukan bahasa kalian ya. Karena dia tahu tadi tidak sedewasa itu ya. Mungkin ya. Ya, jadi sekarang itu udah banyak tergantikan sama yang namanya AI. Tapi sebenarnya itulah yang dikatakan sama siapa tuh namanya lupa kan? Siapa kak? Apa ini ciri-cirinya? Orangnya tuh Menteri atau apa? Iya menteri. orangnya tuh laki-laki. Yang punya Tesla tuh siapa namanya? Elon Musk. Ya Elon Musk. Kok sampai lupa kan saking terkenalnya dia ya. Nah jadi Elon Musk tuh pernah bilang bahaya banget kalau misalkan kita udah ketergantungan sama yang namanya AI. Karena kalau misalkan kita sudah ketergantungan sama namanya AI, udah kita tuh tidak akan tidak akan bekerja seperti manusia pada umumnya, gitu ya. Jadi itu adalah racun juga sebenarnya ya. Ya. Racun juga sebenarnya. Robotnya makin pintar, kitanya makin Bodoh. iya, kan semua dikerjakan sama AI semua kan. Tapi yang pintar itu siapa? Orang yang buat AI itu sebenarnya sih. Iya. Dan makin lama kan makin berkurang orangnya nanti. Ya kan? Ya. Nanti mereka membuat sesama mereka atau Nah, ada spekulasi yang baru katanya kalau misalkan mereka hanya membuat dirinya pintar sendiri, nah itu bahayanya adalah mereka membuat kayak perang antara dunia robot dan dunia manusia gitu. Jadi kayak dibuatlah robot tuh lebih berkuasa daripada manusia. Itu spekulasinya ya, tapi nggak sampai segitu banget ya. Cuman mungkin akan ada yang seperti itu tuh, isu-isu yang seperti itu kemungkinan bakal ada. Nah makanya kalian itu ketika nanti sudah di dunia kuliah, jangan cuma belajar tuh kuliah pulang. Carilah kerjaan tambah, kerjaan ya, skill tambahan kayak gitu loh, yang mungkin bisa menjadi value kalian nanti ya ketika di dunia kerja. Karena sekarang kalau dunia kerja itu bisa AI kan, ya mudah bagi mereka untuk merekrut orang kan. Tapi yang berbeda itu apa? Ketika kalian punya skill berbicara, ya ada. Kalian punya skill public speaking, nah itu yang membedakan kalian dengan yang lain, gitu. Apalagi anak IPS, ngomongnya harus iya, ya deh. Kalau anak IPS tuh, iya, harus jelangan kalau bahasa gitu tuh, cak ngoyoi. Ini kita baru bahas jenis pengangguran yang berdasarkan sifat ya. Nanti ada yang berdasarkan penyebab. Baru nanti kita bahas tentang jenis tenaga kerja. Itu di sini aja Bang ya. Kita bahas sedikit tentang jenis tenaga kerja ya. Tadi kelewat. Di sini aja. Kalau jenis tenaga kerja itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Ada 3. Yang pertama ada yang terdidik, terlatih, dan tidak terdidik ya terdidik. Kedua terlatih,
Yang ketiga adalah tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Kalau dia terdidik berarti orang yang punya apa kalau terdidik? Berarti sertifikat ya, ijazah. Ijazah atau sertifikat. Jadi dia terdidiknya itu melalui lembaga. Ya, contohnya misalkan dokter, dosen, misalkan guru boleh ya yang punya ijazah atau sertifikat yang nggak sembarang orang tuh bisa kayak gitu ya. Kalau yang terlatih itu berdasarkan ya pengalaman. Jadi dia itu belajarnya bukan dari lembaga tapi dari pengalaman dia. Nah, kayak apa yang kalian sebutin tadi cita-citanya? Jadi apa? CEO. Itu termasuk yang punya yang terlatih loh. Karena nggak semua orang walaupun yang punya cita-cita CEO bisa jadi CEO. Ya kan? Karena memang jadi CEO itu adalah pengalaman. Kalau kalian buat usaha bangkrut langsung down, tidak ada jualan lagi, ya kan? Berarti itu bukan bagian dari mental pengusaha. Karena kalau pengusaha itu harus mental belajar. Contohnya tadi apa ya? CEO boleh. Pengalaman ini siapa lagi ya? Apa lagi ya? Apa nih contohnya selain CEO pengalaman yang terlatih? Banyak sebenarnya. Atlet itu apa, Kak? Nah, ya atlet benar. Atlet itu juga termasuk yang berdasarkan pengalaman latihan terus ya. Kalau tidak terlatih dan tidak terdidik, berarti orang yang semua orang bisa melakukan. Oh. Contohnya misalkan OB atau mungkin satpam ya. Kan kalau satpam cuma jaga doang kan. Nah, itu semua orang bisa melakukan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Tidak. Kalian kalau belajar emang selalu di kelas ini ya? Tidak. Sekarang Kak biasanya lantai 2. Oh, biasa sampai 2. Iya. Ya, kelas ini jarang, kakak juga jarang makanya. Dulu kakak ngajar juga sih, tapi jarang juga kalau di lantai 3. Ini kan SMP-nya SMP mana? Di Palembang atau di luar ya? Satu itu di luar, Kak. Yang di ujung itu. Oh, yang di ujung di luar. Emang SMP di mana? Di Bekasi Kak. Oh, jauh nian. Kok Pacar sampai ke Palembang? Jadi aslinya tuh Kak, saya ini orang Curug Kak, dari Bengkulu. Oh, Curug. Habis itu saya ini SMP di Bekasi Kak, pesantren, dimasukin pesantren. Oh. Nah, habis itu iya. Nah, Pesantren. Ya, tapi biasanya pesantren kan masjid ke SMA. Nah, itulah Kak permasalahannya. Ayah tuh tiba-tiba nyuruh negeri aja Kak. Soalnya supaya masuk unitnya gampang gitu kan. Kalau swasta kan lebih susah gitu kan. Ya. Nah, jadi sudah masuk negeri. Di mana negerinya? Di Palembang. Kenapa di Palembang? Karena dulu abang alumni Jubel juga. Oh, gitu. Ya sudah begitu. Oh, jadi gara-gara abang alumni juga juga. Angkatan berapa abangnya? Angkatan 16 kayaknya. Oh, udah lebih lama ya berarti ya? Udah lebih lama ya berarti ya? Oke. Abang sekarang berarti kuliah? Sudah kerja kan? Oh, udah angkatan 2016 ya, bukan angkatan 16 tuh maksudnya. Kalau angkatan 16 dia lulusnya berarti 2015. Oh, gitu ya. Kalau kan dia angkatan 2023. Berarti kami akan lulus di 2027 kan? Oh, gitu. Gitu Kalau ya. 2026 kita lulus. Berarti kalau angkatan Kirain kan 2016 itu misalkan angkatan 16 ke 16 kayak gitu kan. Oh, berarti itu tahunnya ya? sebenarnya sama, ya gitu juga. Ya kan ya? Oh, gitu. Kok kayak gitu sih? Nggak, biasanya kan kayak gini. Biasanya kalau misalnya angkatan tuh kan 1997 kan? Kota juga? Iya. Dia
Misalnya Jadi kalian bertiga akan memilih ya box mana yang kalian buka dan kalian tebak kira-kira dia masuk ke pilihan yang mana dari materi yang sudah kita pelajari nih. Ini kita ini dulu ya, jeda dulu ya. Kita games dulu, nanti lanjut lagi materi jenis pengangguran tadi belum selesai sama jenis upah, baru nanti jawab quiz. Ya. Oke, sekarang siapa dulu ya? Salwa dulu. Salwa dulu. Atau kita spin aja bertiga. Ini warna berarti. Abis ini kan pelajaran siapa? Sosiologi nggak tahu siapa. Oh, Kak Tias tuh kan? Ya betul. Kayaknya tadi tuh kakak lihat Sini. ada nama Kak Tias. Berapa ini? Uang berapa? Azia besok adik kakak ulang aja. Siapa? Yang paling kakak sayang sedunia setelah Dina. Yang paling sering ngesahin kakak. Jadi kejar. Kita aja besok. Oke, tadi Zia, Salwa, Mahira. Kalau kelas 11 nih ini enggak? Apa namanya? Asrama nggak? Enggak. Kelas 10 aja ya? Ya. Sekarang pun nggak banyak. Ya sekarang nggak wajib lagi asramanya mas dulu. Iya ya? Karena emang nggak wajib. Zonasi, semenjak zonasi kan. Bisik-bisik ya. Oke, kita spin. Waduh. Mahira. Zia itu kita lah. Zia. Nadia. Oke, Zia silakan pilih mystery box mana yang mau dibuka dulu. Tiga kak. Siapa tahu nanti hadiahnya mobil kan. Amin. Kita buka ya. Oh, soal ternyata. Oke, coba soalnya nih. Ini harus di. Aku merupakan seorang pengrajin di hobi. Tidak bisa ya? Amin. Sebelum bergabung di Nah, aku tidak cakep. bisa berkata cantik. Bukan dari ini bukan pemilihan. Aku adalah Aku adalah siapa? Aku merupakan tenaga kerja kerja terampil. Nah, Kok terampil aneh? Bentar ya. Nggak ada sebenarnya. terlatih sama terampil sama. Oh ya sudah berarti dari kerja terampil. Aku merupakan seorang pengrajin di home industry gerabah. Sebelum bergabung di home industry ini, aku tidak bisa membuat gerabah yang cantik. Berarti dia berlatih ya? Ya. Yang nggak berlatih berdasarkan pengalaman kan? Namun karena adanya pelatihan yang diberikan oleh pemilik, maka kini aku bisa membuat berbagai jenis gerabah. Aku adalah tenaga kerja terampil. Ini Iya. kakak Nggak perlu. belum terjawab. Di situ yang dibikin. Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah tenaga kerja terampil. Nggak kejika. Jadi dulu, ini kakak nih nggak bisa udah pilih dia nih. Kejingan terbaca tadi. Oke. Turunnya. Jadi tadi tidak dapat mobil ya, tapi dapatnya pertanyaan. Sekarang kita lanjut. Nah ini tiket umroh. Siapa tahu nanti dapat jodoh. Beda ya? Kita coba tadi Zia sudah. Zia lagi lagi. Iya lagi. Zia enggak. Mahira. Oke, Mahira. Silakan dipilih Mahira, mystery box yang mana? Nomor 2. 2. Sudah siap? Tiga. Tegang-tegangnya ya. Oke, aku merupakan pelajar SMP yang berusia 13 tahun. Setiap hari sepulang sekolah, aku selalu membantu ibuku membuat kue untuk dijual ke warung sebelah rumah. Ku adalah Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja. Oke, sudah Diki berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Berubah atau tidak? Enggak. Bukan tenaga kerja ya? Bukan. Bukan. Jawabannya adalah iya, betul. Bukan tenaga kerja karena dia kurang dari 15 tahun. Walaupun
dia membantu ibunya membuat kue dan dijual ke warung ya. Oke. Terakhir berarti Spin lagi. dosa. Sama berarti. Dosa kalau spin lagi. Sekarang sawah. Pilih misteri box ke berapa? 5. 5. Ini sebenarnya 5 ya, tapi boxnya 4 nggak apa-apa. Boxnya. Oke, aku merupakan fresh graduate dari Universitas X. Saat ini aku belum bekerja dan masih menunggu panggilan kerja di beberapa perusahaan yang aku lamar. Aku adalah Harusnya kalau dari situ angkatan kerja. harusnya kalau dari situ angkatan kerja. Atau pengangguran. Nah, udah tahu Kakak. Sedang mencari pekerjaan. Pengangguran. Pengangguran enggak sih? Pengangguran, dah itu aja. Keep. Bisa jadi angkatan kerja. Jawabannya sudah gitu ya, pengangguran ya. Ya, banyak yang bisa. Jawabannya adalah ya betul, pengangguran. Jadi dia kalau angkatan kerja bener juga, tapi kan konteksnya di situ kan yang lebih terkhusus ya. Terkhususnya dia sebagai pengangguran karena dia adalah orang yang belum bekerja dan masih menunggu panggilan kerja. Gitu. Oke. Oh, kalau angkatan kerja tuh bekerja yang kata kakak nggak yang dia minta keluar terus itu. Enggak, itu pengangguran selubung. Lah. Itu pengangguran selubung. Yang kata-kata tadi tuh dia mungkin berpikir untuk keluar karena tidak sesuai minat dan bakatnya. Nah, terus Itu Kak, pengangguran. dia bekerja tapi dia nyari kerja. Yang mana yang ini? Iya, Sedang mencari kerja, tapi dia bekerja. tapi dia bekerja. Oh enggak, ini angkatan kerja itu ada dua. Oh. Ada yang dua. Angkatan kerja itu ada yang memang benar-benar bekerja nih. Misalkan nih contoh kakak, terus kakak-kakak ini bawah, itu kan bekerja semua kan. Nah itu berarti angkatan kerja. Ya. Kalau misalkan dia konteksnya yang ini, dia masuknya pengangguran. Misalkan dia tidak bekerja, berarti dia pengangguran. Sedang mencari kerja, pengangguran juga. Bekerja namun tidak sesuai minat dan bakat, pengangguran juga. Oh, pengangguran tuh anaknya angkatan kerja. Anak, iya anaknya, bukan cucunya ya Pak deh? Nah. Anaknya, iya betul anaknya. Oke. Oke, bisa ya dipahami ya? Bisa. Nah kalau yang ini, oh keluar ya? Ya. Kalau yang ini adanya krisis ekonomi membuatku harus kehilangan pekerjaan yang aku miliki. Aku adalah Pengangguran. ya pengangguran. Ini nanti dan jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Kalau karena krisis ekonomi, tahu nggak kira-kira pengangguran apa? Bentar, itu ada lotnya di depannya sih. Bentar ya. Nanti ada ya siklis. Sikis. Siklis, oke. Kalau ini tadi sudah ya, ini sudah. Kalau yang ini, aku merupakan seorang mahasiswa aktif, yang aktif. Setiap hari aku selalu berangkat ke kampus dari pukul 8 sampai 13. Di sore hari aku bekerja sebagai tutor private, mulai dari pukul 18 sampai 20. Aku adalah Ini apa? Pengangguran. jawabannya adalah Penganggur maksudnya. ya pengangguran ya karena dia masuknya part time atau freelance, jadi jawabannya sebenarnya setengah menganggur. Gitu. Oke? Nah, itu untuk materi yang berhubungan dengan kerja, angkatan kerja sama pengangguran. Bisa ya berarti ya? Oke. Berarti kita akan lanjut ke jenis pengangguran yang berdasarkan penyebab. Ini bisa ke hapus? Bisa. Kalian di BA dari kelas 10 atau baru kelas 11 ini lah? Baru kelas 11. Oh, baru kelas 11. Ini siapa nih SMP gak sih kau? Pernah pas SMP, tapi yang di Bukit. Oh, ini Bukit. SMP kelas berapa? Kelas 9? 9. Kamu kok udah lanjut BA Bukit mana? Kan Ada ada kan? juga Akila. Siapa? Akila sama Ruswa. Nah, dia di sana. Iya, aku kemarin cerita. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Iya. Pernah ketemu apa ada? Kakak ngajar apa biasanya?
Randi. Ya, Kak, ini Kak siapa? Sinta pernah diajar? Siapa? Kak Sinta Pernah. Kalau salah bahasa pernah. Inggris. Kalau nggak salah pernah. Kakak yang matematika yang badannya agak besar itu kok salah. Ada. Kak Urip. Iya, Kak Urip. Oh, Kak Urip udah. Oh, Pernah ngajar waktu itu. Sebentar tapi habis itu nggak Sebentar. lagi ngajar kami. Kak Konita. Lupa. Lupa, istrinya itu. Oh, Istrinya Kak Urip. Kak Konita yang di sini. Apa beda? Bukan, Konita di sini beda. Yang itu Yang di buku juga. iya, ada yang ngajar pengajar, tapi kayaknya nggak lagi sekarang. Hmm. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab. Ya, berdasarkan penyebab. Yang pertama ada pengangguran struktural. Kalau struktural ini biasanya pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Jadi akibat perubahan struktur ekonomi. Nah, jadi kalau struktural ini biasanya lebih kayak ke pemerintahnya ya, berubah struktur ya kayak gitu. Kalau zaman era Pak Soeharto itu kita menggunakan sistem ekonominya itu yang berhubungan dengan agraris. Nah, tapi pas sudah eranya Pak Habibie ya, pada saat itu udah mulai masuk revolusi industri. Udah masuk ke industri. Makanya pada zaman Pak Habibie udah mulai banyak pabrik. Mulai terbuka adanya investasi luar, yaitu pabrik. Sesuai dengan revolusi industri juga kan, gitu. Nah, jadi pas zaman Pak Soeharto agraris, berarti kan banyak petani tuh, ya kan? Nah, pas berubah jadi industri, berarti para petani gimana? Beralih dong, karena di situ lapangan pekerjaannya kebanyakan diambil atau dibuka pabrik, maka mereka banyak jadi buruh pabrik. Nah, ada yang dia tidak mau jadi buruh pabrik, tetap jadi petani. Apa yang terjadi? Ya mengalami pengangguran misalkan. Contohnya komoditas tuh bukan lagi komoditas yang kita, misalkan komoditasnya banyak yang ekspor, banyak yang impor. Misalkan kayak bawang, kayak gitu kan, itu kan impor tuh. Berarti petani bawang gimana? Menurun karena bawang putih lebih murah ketika kita beli di Cina, kayak gitu. Maka petani bawang kita jadinya kalah saing. Apa yang terjadi? Mengalami pengangguran. Makanya beralihlah mereka ke industri banyaknya. Jadi banyak jadi buruh pabrik pada saat itu ya. Itu pengangguran struktural. Yang kedua ada pengangguran friksional. Namanya agak lain ya, friksional. Friksional ini adalah pengangguran yang dikarenakan tidak bertemunya pelamar dengan lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja. Kesempatan kerja akibat kurangnya informasi. Nah, jadi kalau pengangguran friksional itu ya, jadi tidak bertemunya pelamar pekerjaan dengan kesempatan kerja karena kurangnya informasi. Kayak kata-kata tadi, kakak mau kerja di Jakarta, mungkin kakak bisa dapat informasi karena nggak ada internet. Tapi kalau gimana kalau sama orang yang berada di daerah, misalkan di Muara misalkan, atau di Musirawas, kan pasti dia akan kesulitan kan mendapatkan informasi pekerjaan. Iya. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai pengangguran friksional. Dan kebanyakan kesempatan kerja itu berputar
berpusat selalu di ibu kota kebanyakan. Makanya kita kalau kalian bekerja, kebanyakan informasi-informasi lowongan pekerjaan akan lebih mudah didapat di Jakarta. Tapi kita harus effort ke sana, ya nggak? Iya. Harus ngelamarnya di sana, harus tinggal di sana, harus ngekos di sana. Padahal kita orang Palembang. Makanya jadi di sini banyak orang berpikir 2 kali, kayaknya nggak usah lah ke Jakarta. Gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan jadinya pengangguran. Ya. Misalnya yang ketiga ada pengangguran siklik atau boleh disebut sebagai konjungtur. Nah, pengangguran siklik, kalian ekonomi diajar siapa? Pak Benar Bawah. Oh, guru baru ya. Sebelumnya paket. Diajar Pak Usi nggak? Enggak diajar tapi kenal. Kenal. Miss Atika? Iya. Nah, Kalau Miss Atika, tapi Miss Atika itu kelas 12 yang Nggak ngajar sekarang juga. kelas 12. Tapi Kelas dulu 12, dia 10. ngajar kelas 10. 10. Kalau Pak Usi? kelas 10 sekarang. Kelas 10. Kelas 11 bukan lagi ini ya, Miss Atika ya berarti ya? Sama Pak Usi bukan ya? Karena kelas 11 cuma ada 2 kelas. Oh, gitu. Nah, kakak kenalin. Kalau Pak Usi itu seangkatan dengan kakak? Kenal sama kakak kan? Kenal. Nah, saya tanya kan. Akibat krisis ekonomi yang menyebabkan di PHK, menyebabkan di PHK-nya karyawan. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang siklik ini karena akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia apa aja yang kalian ketahui? Krisis ekonomi di Indonesia. Ya, harus tahu dong. Maksudnya apa? Krisis ekonomi, Inflasi kayak gitu. Tahun kapan ketika Indonesia mengalami? 98. Ya, betul. Krisis apa namanya kalau tahun 98 itu? Itu Nah, apa cikan ya? Krisis moneter. moneter Oh. tahun 1998. Krisis moneter itu berarti krisis ketika keuangan kita itu mengalami inflasi hampir 300%. Sudah Wow. baca belum inflasi? Ada Udah kan? 600% tuh ada nggak sih kak? Iya, kurang lebih sekitar Oh, pokoknya iya. di atas dari pokoknya udah hyperinflasi. Ya, yang dulu tuh harga beras tuh mungkin cuma 5.000 atau mungkin 3.000 bisa jadi 12 atau bahkan sampai 15.000 pada zaman dulu. Kalau sekarang kan oke normal ya, 15.000 itu lah normal. Itu pada saat itu tuh memang banyak penjarahan, masalah politik, segala macam. Kurs rupiah aja itu gara-gara krisis moneter tuh yang menyebabkan kurs rupiah jadi sangat-sangat melemah. Dulu itu mungkin kurs rupiah sekitar mungkin 4.000 atau 5.000 atau berapa ribu, terus pas krisis moneter bisa jadi 13.000 1 dolarnya. Nah, itu yang sangat-sangat parah banget ya pada saat itu. Makanya banyak dituntut oleh mahasiswa waktu itu. Akhirnya diturunkanlah presiden kita waktu itu ya yang pas krisis moneter 98. Nah, ketika krisis moneter 98 apa yang terjadi? Banyak kebangkrutan. Ya nggak? Banyak perusahaan bangkrut. Kalau bangkrut berarti banyak yang di PHK nggak? Ya. Iya. Nah, itulah yang disebut sebagai pengangguran siklik. Kalau kita ibaratkan dari ketiga pengangguran ini, yang mana pengangguran yang paling berkualitas? Maksudnya? Pengangguran tapi itu berkualitas sebenarnya. Bukan gara Siklik oh, sebenarnya. sik. Dari ketiga ini dulu deh. Yang mana yang paling berkualitas? Struktural. Struktural. Maksud berkualitasnya tuh cek mana kak? Ya. Ya, karena sebenarnya itu bagus. Iya, bagus tapi terpaksa gitu nggak sih? Ya, Iya, itu siklis berarti. ya siklis jawabannya. Karena apa? Karena bukan karena kemauan dia, bukan karena salah salah dia. bukan karena kemampuan dia, bukan karena ketidakbagusan dia, ya kan? Tapi karena memang posisinya karena krisis yang menyebabkan dia diberhentikan. Jadi kalau misalkan pengangguran siklis ini kalau kita ibaratkan itu pengangguran yang paling berkualitas dibandingkan pengangguran yang lain. Kalau struktural kan dia agraris tetap tidak terlalu ya. Kalau yang lebih berkualitas yang ini.
ya, sekarang lagi krisis yang ternyata pernah kita alami secara nggak langsung. Nah, termasuk itu COVID-19. COVID-19 itu termasuk krisis juga. Ya. Tapi kalau yang ini krisis moneter, inflasi, kalau ini deflasi, namanya resesi. Resesi ekonomi. Nah, artinya apa? Kelesuan perekonomian. Menurut kalian ya, kakak mau tanya nih. Enakan harga naik atau enakan harga turun? Untuk apa nih? Atau gini deh, langsung kita bandingin aja. Enakan kondisi inflasi atau enakan kondisi deflasi? Inflasi itu tahu nggak apa? Kenaikan harga rupiah di ini. Kenaikan harga barang ya. Ini intinya tuh naik harga barang. Ya, Naik harga barang. Sedangkan kalau deflasi, harga barangnya turun. Harga barang turun. Nah, menurut kalian yang mana yang enak? harga barang dulu apa? Oh, harga barang turun. Kalau dia Enaknya ini dalam arti apa? Iya, ya? iya. versinya kalian, kalau misalkan dalam kondisi ekonomi itu enaknya itu inflasi atau kondisi deflasi yang menguntungkan negara? Menguntungkan negara ya. Iya. Kalau negara inflasi nggak sih kak? Kan mau jadi ini kan pemikir ekonom kan ya? Kalau negara inflasi nggak sih kak? Inflasi. Tadi maunya harga turun. Kalau Kalau ya, Mahira, tapi ini tergantung yang tadi itu pandangannya enak di kita. iya, nggak apa-apa. Itu Kalau kan enak di kita ya deflasi, of Iya. course. apa kalau aku enak di kita? Iya. Oke. Deflasi. Ya. Oke, kalau Mahira, deflasi juga. Kalau ya sama kak, kalau di kita deflasi, kalau buat itu inflasi. Oke, jadi jawabannya semuanya deflasi ya. Kenapa nggak mau milih inflasi? Kalau aku pilih inflasi tadi kak. Tapi berubah kan? Kan ngomongin kalau bagi negara bagus inflasi. Kalau bagi negara bagus inflasi. Kalau di kita Deflasi. deflasi. Kalau Salwa juga gitu nggak? Iya. Ya, kalau Mahira? Ya. Ya, karena kalian mau ngambil dua-duanya ya. Jadi ada jawaban yang salah atau jawaban yang benar ya. Oke, jadi untuk yang ini sebenarnya deflasi itu emang kelihatannya itu membuat kita untung. Tapi sebenarnya kalau misalkan deflasi atau harga itu turun, itu pertanda bahwa perekonomian itu mengalami kelesuan. Coba kalau kalian lihat, coba kalau kita telisik lagi di COVID-19, harga barang turun nggak pada saat itu? Naik. Enggak. Lah kak, harga masker naik. Iya, aku pikir Harga masker oke, harga masker, harga makanan ketika GoFood murah nggak? Enggak. Biasa aja kak. Banyak promo nggak? banyak banget. Ketika PSBB waktu itu tiket bioskop banyak laku nggak? Ya enggak. Nggak laku kan? Artinya tidak ada yang nonton bioskop, tidak ada juga yang ke mall. Berarti dijual dengan harga murah. Begitupun dengan GoFood. Kenapa orang pada saat itu kenapa pada saat itu orang itu menjual barang atau menjual makan itu dengan harga murah atau promo? Agar tetap bisa bertahan. Karena nggak ada yang mau beli. Iya itu. Iya. Iya. Karena nggak ada yang mau beli. Kita mikirin kenapa kita nggak mau beli? Karena kita takut itu ada COVID-nya. Iya. Pada saat itu, bener nggak? Ya nggak? Artinya kalau misalkan orang nggak mau beli dengan harga mahal pun mereka nggak mau beli, berarti dikasih dengan harga yang murah. Makanya banyak promo pada saat itu. Makanya kemarin tuh banyak banget GoFood ya, dibandingkan kalau kalian beli ke tempat langsung kan. Nah, COVID-19 itulah ternyata merupakan ciri dari kelesuan perekonomian, dan bagi negara memang kurang baik. Artinya apa? Banyak penjual yang mengalami kerugian. Bioskop tutup, mall tutup, ya kan? Sarana-sarana yang lain yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas tutup semua. Rugi dong, ya kan? Ya. Artinya perekonomian negara juga jadi mengalami kelesuan. Tapi inflasi ternyata walaupun harganya naik, itu membuat kejutan buat negara. Karena ketika harga naik, kita tuh ada semangat untuk mencapai, untuk membeli barang tersebut. Punya usaha. Bener gak? Oh, kalau misalkan harga makanan itu mahal, aku nak dapetin
sebanyak itu. Iya. Artinya kita bekerja. Iya. Nah, berarti ada semangat kerja yang menyebabkan jadinya kita lebih apa namanya? Lebih meningkatkan perekonomian kayak gitu. Gitu. Kayak sekarang harga emas mahal ya. Ya. Sebenarnya ya, kalau kalian mau tahu ya, orang yang punya toko emas tuh nggak akan bakal rugi, walaupun emasnya habis. Kenapa kak bilang gitu? Enggak, nah, justru kalau harga emas naik, berarti dia rugi dong, ya nggak? Kenapa nggak rugi? Bentar kak, pikirkan dulu. Jadi dia harga emasnya habis dia Nggak akan rugi, pasti bakal untung. karena pasti ada aja orang yang mau menjual emasnya lagi ke dia kalau tiba-tiba dibutuhkan. Nah, jadi benar memang begitu. Jadi emas itu tidak akan bakal habis karena emas yang dia jual itu akan kembali lagi ke dia. Jadi ketika misalkan nih dia jualnya harganya misalkan anggap aja 1 juta. Pas ketika harga naik, ya kan? Jadi 1.500.000 nih. Emang dibelinya 1.500.000, tapi kan si emas tadi dijualnya lagi. Iya deh. Iya. Dengan harga yang sekarang, dia bisa jual lagi dengan harga 2 juta. Berarti dia tidak akan pernah mengalami kerugian. Makanya orang yang jual emas itu kebanyakan kaya. Gitu. Miskin kalau dijolok. Apa? Miskin kalau dijolok. Ya kalau colong pasti itu. Tuh, berarti kalau masuk kan kalau kalian punya bisnis, kalau memang mau ya, perhiasan tuh termasuk yang menjamin. Karena emas itu pertama naik terus, dan yang kedua emas itu akan kembali ke kalian. Jadi kalian tidak langsung emas itu akan jadi ini kalian, jadi apa namanya, barang ini kalian lagi muter lagi, jadi jual balik lagi, jual balik lagi, jadi kan tidak bakal habis. Nah, jadi kalau orang yang jual emas tuh makanya dia biasanya tuh turun temurun kan. Kalau ada besar 16 itu punya kakeknya, punya neneknya, atau punya bapaknya, itu turun temurun. Nah, nggak jual emas tuh dia pasti nggak akan pernah habis. Nah, jadi CEO ya, siapa tahu nanti mau jual emas. Kan bisa pakai sendiri juga kan? Jangan foto. Oke, ini sudah ya, yang 3. Dah. Aku sini masih ada. Nah, bisa kalau ekonomi kan ini jadi siapa? Kak Rama. Rama, terus Kak Ramanya kan pergi kak, jadi Iya, dia sama si siapa ya? Lena. Yang si siapa baru yang cewek? Cowok ya? Cowok Iya. yang masih kuliah. Nggak tahu, masih kuliah. Masih kuliah kok. Jurusan ekonomi, jurusan. Tapi lagi ke Filipina ya. Iya apa sih? Udah lulus gak sih dia? Belum, enggak sih. Jurusan apa dah? Dia tapi udah S2 kan? enggak. Ya gitulah ya. Yang berikutnya pengangguran musiman. Nah, musiman. Kalau musiman berarti pengangguran karena Akibat menunggu atau menunggu masa panen. Menunggu masa panen. Jadi kalau misalkan pengangguran musiman itu berarti pengangguran ketika dia menunggu masa panen. Oke aja. Ya, menunggu masa panen berarti dia mengalami pengangguran dulu sementara waktu. Tapi pasti ada kerjaan lain gitu tuh kak. Kerjaan lainnya ada, nebas-nebas rumput. Atau misalnya dia bantuin istrinya ini jualan. Bisa, tapi dia nganggur loh, nggak nyampe 35 jam kan per minggu. Ayo lo gajian. Ya kan? Tapi biasanya ya kalau orang yang dia panen itu dia tuh dapat uangnya itu sekali banyak memang. Jadi dia dapat bisa kayak misalkan dapat 10 juta. Bahkan tidak bisa kak Aca itu pasti. Cara baru 2 minggu habis. Tidak nggak bisa nunggu. Iya, makanya kalau orang yang panen itu biasanya dia tuh ada pekerjaan tambahan kayak tadi kata Zia tadi ya, dia jualan atau dia apa kayak gitu. Tapi pas dia panen tuh emang bener-bener banyak banget dia dapat. Kayak dia itu cocoknya jadi CEO aja udahlah. Jadi garis terus ya duitnya. Ya. Iya. Nggak cocok kakak jadi pengangguran musiman. Yang berikutnya pengangguran teknologi. Kalau ini dari pergantian manusia